di video pembelajaran kita tentang sosiologi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID saat ini dan terus mematuhi protokol kesehatan ya. Dan terus semangat juga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi kelas 10 bab 1 yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pengertian sosiologi, tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi, dan ciri-ciri sosiologi. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kita akan membahas mengenai pengertian sosiologi. Di sini sosiologi terdiri dari dua kata, yaitu sosio yang berasal dari kata Latin socius dan logi yang berasal dari kata Yunani yaitu logos, di mana sosios memiliki arti kawan atau teman dan logos memiliki arti pengetahuan. Dengan itu, sosiologi memiliki arti pengetahuan tentang perkawanan atau pertemanan. Kemudian, pengertian pertemanan ini diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat atau yang kita bisa sebut dengan nama masyarakat. Dengan demikian, sosiologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Kemudian di sini terdapat pengertian sosiologi dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada Pritim A. Sorokin, di mana beliau berpendapat bahwa sosiologi sebagai ilmu di mana mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya, gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral. Yang kemudian ada pengertian dari Max Weber, di mana Max Weber mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya untuk memahami tindakan-tindakan sosial. Kemudian tokoh Emil Durkheim, di mana beliau berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, berperasaan yang ada di luar individu. Kemudian ada pengertian sosiologi menurut Surjono Sukanto, di mana beliau mengemukakan bahwa sosiologi memiliki arti ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek dan tujuan sosiologi. Dilihat dari pemaparan materi sebelumnya, sebagai bagian dari ilmu sosial, objek sosiologi adalah masyarakat, yang dimana kita melihat masyarakat dari hubungan antar manusia dan proses yang timbul akibat dari hubungan tersebut. Fokus utama sosiologi dari objek masyarakat tersebut adalah gejala, proses pembentukan, serta mempertahankan kehidupan masyarakat, juga proses runtuhnya sistem hubungan antar manusia. Dengan demikian, objek sosiologi terbagi atas dua kategori. Yang pertama itu ada objek material dan yang kedua ada objek formal, di mana objek material sosiologi adalah kehidupan sosial manusia dan gejala serta proses hubungan antar manusia yang memengaruhi hubungan sosial dalam kesatuan hidup manusia. Sedangkan objek formalnya yaitu pengertian tentang sikap dan tindakan manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antar manusia. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan mempelajari sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Jadi, objek formalnya tersebut berfungsi sebagai penuntun adaptasi di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi sebagai ilmu tentunya memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada empiris, di mana penelitiannya tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi secara langsung atau pengalaman secara nyata. Yang kedua ada teoritis, di mana dibangun dari konsep-konsep hasil observasi dan logis serta memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab ataupun akibat. Yang ketiga ada kumulatif, yang dimana
Teorinya dibangun berdasarkan teori-teori sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori yang lama. Dan yang keempat ada non-etis, di mana memiliki arti bahwa dilakukan bukan untuk mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan untuk menjelaskan secara analitis.